dibelokkan kanan kiri, maka yang sering menyentuh itu bukan antara si ini tumpuan pelor ini atas dan tumpuan pelor bawah. Makanya motor itu kebanyakan ada sering disetel sampai bautnya itu ledes semua, itu nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena kebanyakan itu yang datang ke tempatnya Lek Mono itu ini pelornya itu diutuhin karena dengan alasan kan yang pasti bawaannya pabrik seperti itu ya Lek. Bagaimana Le apabila si pelor ini itu ada rumahnya kayak seperti Yamaha dan sebagainya ya Le, itu kan ada rumahnya ya Le, bulat, jadi bulat gini, terus tengahnya itu ada pelor-pelor renggang-renggang gitu ya Le. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lek Mono, kabar sehat ya Le. Oke Le, kali ini nah dari beberapa motor matic itu yang rata-rata dan bahkan keseluruhan dari motor matic itu rata-rata biarpun baru ataupun agak lama itu yang sering terjadi adalah kalau beloknya itu berat ya, kayak motor gini loh Le, ya beloknya itu kayak bawa kanan ke kiri sendiri gitu loh Le. Nah, ataupun dia itu bunyi jeglok-jeglok di bagian komstir ataupun kones. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih Le dari beberapa motor matic ini? Apabila sudah dilakukan penggantian itu yang sering terjadi itu justru akan kocak kembali. Nah, itu kira-kira apa Le penyebabnya? Sekarang kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan untuk pembongkaran dan Limono nanti akan menjelaskan apa sih penyebabnya kok diganti aja diganti tapi kumat lagi, diganti tapi kumat lagi. Ayo Le Aziz, ajar Le Aziz. Golek stang soke. Stang soknya kurang dua ya. Anu sembungan sekok lah, sembungan sekok. Yo entar Le. Yo. Kleru stang kleru sing dawa manggon ngene. Nah, sekarang kita lepas. Ngiwong ndi ngiwong. Iya bener. Iya wis. Yo. Yo. Ya. Yo kuat. Kurang dawa, sembungannya setang kurang dawa ya. Nah, itu malah enteng. Semakin panjang setang maka tekanan akan semakin ringan. Yo. Gak apa-apa wes, ayo. Sama rek medhot ah. Yo, apa toh? Seneni Parudi ngene pedhot ya. Oke, sekarang kita berikan kain di posisi sini supaya tidak terjadi baret pada boxnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melepas dari piringane. Apa namanya, Le? Ini namanya kalau orang-orang nyebutnya kepala babi ya, Le. Di bagian ini apa namanya? Teroris apa? Ayo Le, ajar Le. Sini. Disc brake. Iki terus T10. Terus 14 wis enek. 18 ring. 19 ring. Kalau main ini bahasa ngomong ya? Bebas. Ora bengkel kok. Gila. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan membuka dari baut yang di bagian sini ya, Le. Apa namanya itu macam-macam. Ini ada yang nyebut kepala babi atau apa. Nah, sekarang kita copot. Oke, kita lepaskan yang satu lagi. Yang satu lagi itu di bagian atas ini. Nah, perhatikan T-nya Lek Mono. Nah, di belakang baut ini, selang ini ada baut 10-an, Le. Nah, posisinya itu di sini. Nah, kita juga akan melepasnya karena kita akan melepas dari segitiganya si motor Vario ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, supaya tidak hilang Le, baut diadai jadi satu gini ya Le. Nanti kita tinggal milihnya itu gampang. Oke, copot Le. Oke, sekarang kunci 19 sama 14. Beneran ya? Iya, wes. Terus ora pedot. Kenceng tapi. Ini hati. Rono ya pedot baut malan. Iya, tapi kita mana tak? Ini kalau. Berapa Allah wes? Penegak nasi ilmu. Nah, harus pedot wes. Oke, dan ban sudah terlepas. Sekarang kita lanjutkan pelepasan dari
Nah ini lek dari setange ataupun setir. Nah sekarang kita copot saja. Sekarang kita akan melanjutkan dari pelepasan baute. Kita opora pelepasan baute. Enteng mawon. Yang kita lepas adalah baut yang di bagian atas ini. Nah ini yang di bagian atas ini. Oke, dan ini baut yang atas. Sekarang kita lepas yang satunya lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk melepas baut yang bagian yang biasanya itu kita betel-betel itu loh ya, Le. Untuk pengencengan dari si komster itu kan biasanya ini pakai betel ya, Le. Nah sekarang kita lepaskan dulu, nanti kita lihat bagian pelor dalamnya itu seperti apa. AC tidak nih, coba nih AC tidak nih. Saya kan angin nguntir baut dhuwur toh. Nah saya ini kita diangkat AC, diangkat munggah. Slik. Nah wis diputer. Gak kuat. Kuat nih toh. Dan oke Le, sekarang kita lihat posisinya seperti itu. Kita tarik ke bawah itu pasti pelornya akan jatuh sendiri-sendiri. Oke, nanti Lemono akan menjelaskan dari segi pemasangan. Oke. Pelore dikumpulkan pelornya. Wes, apa ya? Pelore dipono. Dan kita juga akan ambil yang bagian atas. Waalaikumsalam, Mbak. Tenggali kirian dah. Tenggali kirian lo. Oke. Tang budi. Pos kampling lo. Pos kampling. Oh, desa mriku lho. Oh, nggih. Main jut nggih. Nggih. Oke, sekarang baut sudah terlepas. Nah, ini flash wis tak nyalakne ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini Le, ini kan ada bekasnya, bekas luka di sini ya, Le. Nah, ada bekas luka dan ini terjadi karatan. Oke. Dan kita seringkali mengganti baru, tetapi nggak lama itu akan terjadi kocak lagi. Apa sih penyebabnya dari sering kocaknya motor-motor ini ya? Termasuk yang di bawah nih, ini juga terjadi karatan. Oke, Le. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Kalau motor itu kan kalau ini terlalu kenceng, itu motor itu nyari jalan sendiri gitu ya, Le. Beloknya nyari jalan sendiri. Kalau terlalu kendor itu di rem depan itu jeklok-jeklok. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan pelore. Nah, untuk jumlah pelor ini Lemono nggak hafal jumlahnya berapa. Pokoknya nanti pemasangan itu harus sisa 2, yaitu yang atas 1 dan bawah 1. Kita tidak akan mengganti dari komsternya ini ya, kita tidak akan mengganti, tapi kita akan memberikan standpad yang baru dan membersihkan. Dan oke Le, sekarang kita lanjutkan proses pencuciannya. Nah, pelor ini dicuci ya Le, pelor ini dicuci. Saya tak cucinya dulu biar karatan-karatan itu hilang. Nah, ini tips ini bisa dilakukan apabila pelornya dan rumah si komsternya itu masih bagus, tidak terjadi penyok. Itu maka akan bisa dilakukan menggunakan tips ini ya. Oke. Nah, apabila itu rumahnya ini yang bagian ini tidak peok, itu bisa kita lakukan dengan cara Lemono ini, dengan tipe Lemono ini. Oke, sekarang kita bersihkan dulu pelore. Nah, kita bersihkan dulu dari pelornya.
Dan oke, Lek, pelornya sudah kembali baru. Oke, pelornya sudah kembali baru. Oke, di pelor ini tidak ada yang peyang ya, Lek. Tidak ada yang peyang. Aus di bagian gotri-gotrinya ini tidak ada yang aus. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemasangan dari bodinya. Saya angkat kameranya saya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mudah-mudahan kelihatan ya di bagian tangan Lemono ini. Mudah-mudahan kelihatan, dan Lemono akan membersihkan kotoran dan juga dari grease yang lama. Dan sekarang Lemono akan memberikan grease ya. Memberikan grease itu yang ini ya, Lek. Ya, dia itu lebih kental dari standar. Oke, Lek, sekarang Lemono akan menjelaskan sedikit kenapa si pelor ini bawaan pabrikan itu harus dikurangi satu. Ini adalah tataan standar. Kalau yang bagian bawah agak susah Lek ngamerain, jadi yang atas saja intinya sama. Oke, Lemono akan menjelaskan kenapa ini harus dikurangi satu. Karena gini, Lek. Tutupnya ini beradu seperti ini ya, Lek. Beradu seperti ini. Nah, yang terjadi saat dibelokkan kanan kiri, maka yang sering menyentuh itu bukan antara si ini, tumpuan pelor ini atas dan tumpuan pelor bawah. Yang sering menyentuh adalah antara pelor sama pelor, sehingga gerak pelor ini akan menjadi keset. Biarpun ini dikasih grease. Makanya motor itu kebanyakan ada sering disetel sampai bautnya itu ledes semua. Itu nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena kebanyakan itu yang datang ke tempatnya Lemono itu ini pelornya itu diutuhin karena dengan alasan kan yang pasti bawaannya pabrik seperti itu ya, Lek. Nah, sekarang Lemono akan memberikan penjelasan sedikit lagi. Nah, bagaimana, Lek, apabila si pelor ini itu ada rumahnya kayak seperti Yamaha dan sebagainya ya, Lek. Itu kan ada rumahnya ya, Lek, bulat, jadi bulat gini, terus tengahnya itu ada pelor-pelor renggang-renggang gitu ya, Lek. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya sama, Lek, ya. Cara mengatasinya sama apabila dipasang itu belum sembuh. Cara mengatasinya adalah dibuangin pelornya, rumahnya itu, terus diambil pelornya, kita tata, kemudian kita tata seperti ini. Nah, ini kita kurangi satu, Lek. Kita kurangi satu seperti ini. Nah, kita kurangi satu seperti ini. Kita kurangi. Nah, dengan tujuan supaya bergerak bebas. Jadi seperti itu ya, Lek. Supaya muternya ini nah, antara atas dan bawah ini bergerak bebas. Kalau dia itu setir kan geser kanan kiri gini ya, Lek. Geser kanan kiri gini, sehingga dia itu yang banyak menyentuh adalah tumpuan dari pelor atas dan tumpuan pelor bawah. Jadi seperti itu ya, Lek. Itu yang bisa mengawetkan komstir dan setelannya itu enggak rubah-rubah. Jadi seperti itu ya, Lek. Dan pelor ini mau ukuran besar mau ukuran kecil sama aja, Lek. Intinya dia itu dikurangin satu. Jadi ditata penuh dulu baru dikurangin satu. Kalau jumlahnya Lemono nggak hafal. Pokoknya intinya seperti itu. Kita tata penuh. Kemudian baru kita buang satu. Dan usahakan untuk grease-nya itu lebih kental dari standar. Nah, itu pasti motor kalian akan enak. Oke, Lek, dan nggak gampang kendor ataupun nggak gampang kenceng sendiri. Oke, Lek. Nah, sekarang Lemono akan proses melanjutkan pemasangannya. Saya pasang, Lek. Oke, Lek, dan sudah jadi. Nah, biasanya untuk pengecekan kalau posisi telanjang seperti ini bagaimana sih pengecekannya gini, Lek. Apabila dibelokkan pelan-pelan gini itu akan kerasa gandul-gandul gini. Nah, kalau udah enteng seperti ini itu sudah enak. Tetapi kalau ditarik ke depan ke belakang gini tidak terjadi kocak. Jadi seperti itu ya, Lek. Oke, Lek, ya wis gitu aja. Nah, Lemono akan memasang dari semua boboke. Oke. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.